Nisa Putri, prodi dari manajemen. NIM saya 2301010048. Saya kelas A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Ronald sebagai dosen pengantar bisnis saya. Di sini saya akan menjawab pertama pertanyaan dari Pak Ronald yang terdiri: seandainya saudara adalah seorang konsultan, untuk menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba, koordinasi apa dan bagaimana yang seharusnya dia lakukan? Mengapa koordinasi penting untuk dilaksanakan? Menurut saya, koordinasi itu penting dilaksanakan dalam usaha atau bisnis agar terjadinya ketentuan manajer untuk menentukan suatu usaha, agar terjadinya keselarasan antara tugas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bagian satu dengan orang yang lain. Apa koordinasi penting untuk dilaksanakan? Pertama, yaitu harus adanya kesempatan memulai pemasaran, itu penting untuk yang pertama. Yang kedua, menciptakan atau mengesankan dan persuasif. Karena dengan mengesankan dan mempersuasif meningkatkan besarnya pembelian rata-rata. Meningkatkan besarnya pembelian rata-rata. Keempat, meningkatkan jumlah bisnis berulang, memberikan voucher diskon untuk pembelian selanjutnya. Kelima, meningkatkan margin keuntungan, misalnya membeli bahan dari pasar yang harganya lebih murah, atau kita menawar secara langsung terhadap penjual tersebut. Soal kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, apakah perusahaan perlu melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi? Alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Menurut saya, perusahaan perlu motivasi karena motivasi itu dapat menjalankan perusahaan kita lebih lancar, atau menggerak motivasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Tujuan motivasi: meningkatkan moral dan kepuasan kerja pekerjaan, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan produktivitas pekerjaan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan. 5. Mempertahankan loyalitas dan kestabilitasan karyawan perusahaan. Keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Ketujuh, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, dan yang lain-lain. Alat-alat motivasi apa saja yang terdapat di dalam perusahaan? Pertama, yaitu motivasi positif, yang dimana manajer memotivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Kedua, motivasi negatif, yang dimana memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka, yang dimana misalnya mereka telat untuk datang absen atau kurang baik dalam pekerjaan. Kendala motivasi apa saja yang terjadi dalam perusahaan? Pertama, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Kedua, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Ketiga, kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Soal yang ketiga, yang dimana menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut? Persyaratan-persyaratan apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya? Menurut saya, gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan adalah gaya kepemimpinan yang demokratis, yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat seperti sekarang ini. Hanya pada tipe kepemimpinan yang demokratislah segala pekerjaan, pendapat, dan aspirasi
sebagian besar anggotanya, organisasi dapat disalurkan dan ditampung oleh pemimpin organisasi. Persyaratan-persyaratan pemimpin. Pertama yaitu energi, selera kepemimpinan, ramah-ramah, integritas, kemahiran teknis, sanggup mengambil keputusan, inteligensi, kecakapan pekerjaan, iman yang kuat. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan yang telah diberikan soal yang telah diberikan oleh Pak Ronald. Itulah yang dapat saya bisa sampaikan. Bila saya ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.